Apa yang paling kamu jaga dan simpan hari ini? Uang di rekening, rumah, mobil, atau mungkin prestasi dan reputasi? Bayangkan bila semuanya itu hilang besok pagi. Apa yang tersisa? Apakah yang tersisa cukup untuk menopang jiwamu? Video ini bukan hanya tentang harta atau uang. Ini adalah tentang pusat hidup kita, tentang arah hati dan terang yang kita ikuti. Dalam Lukas bab 12 ayat 34, Yesus berkata hal yang serupa. Di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mari masuk lebih dalam bersama firman Tuhan. Di dunia modern, segalanya bergerak cepat. Orang bekerja dari pagi hingga malam. Demi apa? Rumah yang lebih besar, mobil terbaru, gadget tercanggih. Tapi semua itu seiring waktu akan usang. Bahkan tubuh kita pun akan menua dan lenyap. Namun tetap, sebagian besar manusia menjadikan semua itu sebagai tujuan hidup. Kita mendewakan benda, mengukur nilai diri dari harta. Ini adalah jebakan yang Yesus peringatkan sejak 2000 tahun lalu. Harta yang hancur. Kisah tentang Budi, seorang pengusaha sukses dari Jakarta yang memiliki segalanya: properti, bisnis, pengakuan. Tetapi ketika badai ekonomi melanda, semua habis. Ia duduk dalam kesendirian, mendapati dirinya kosong. Tak ada iman, tak ada relasi sejati, tak ada pengharapan. Saat itulah ia sadar. Selama ini ia hanya mengumpulkan harta dunia, bukan harta untuk jiwanya. Firman Tuhan hari ini bukan hanya ajakan moral, ini adalah peringatan penyelamatan. Lain halnya dengan seorang janda tua bernama Ibu Maria yang tidak memiliki apa-apa. Ia tinggal di rumah sempit, hidup dari hasil menjahit, tapi wajahnya bersinar. Setiap hari ia mengunjungi anak-anak yatim, memberi waktu, kasih, dan doanya. Ia mungkin tidak punya rekening bank, tapi ia kaya di surga. Di mana hartamu, di situ juga hatimu. Dan hati Ibu Maria sudah tertanam di kerajaan Allah. Ayat 19 sampai dengan 21. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Bukan berarti Tuhan melarang bekerja atau menabung. Yang Yesus ingatkan adalah hati yang melekat pada kekayaan fana. Moth, karat, pencuri. 3 ancaman yang menggambarkan betapa rapuhnya kekayaan dunia. Tidak stabil. Sementara harta di surga, kasih, iman, pengampunan, pelayanan, itu kekal. Tak tersentuh waktu. Ayat 19 sampai dengan 21. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Ini bukan sekadar kalimat, ini adalah prinsip spiritual. Apa yang paling kita jaga, kejar, pikirkan, akan membentuk siapa kita. Jika hartamu adalah pelayanan, waktumu akan habis di sana. Jika hartamu adalah status, kamu akan mengejar pengakuan. Jika hartamu adalah Tuhan, maka seluruh hidupmu akan bergerak menuju surga. Ayat 22. Mata adalah pelita tubuh. Mata rohani menentukan arah. Mata yang terang melambangkan hati yang jernih, tujuan yang lurus, dan hidup yang memuliakan Allah. Tapi mata yang gelap membawa tubuh dalam bayang-bayang. Banyak orang hidup dengan penglihatan yang salah. Mereka melihat dunia sebagai medan lomba, bukan tempat pelayanan. Hati-hati, karena arah pandang menentukan akhir hidup. Ayat 23, Yesus menegaskan, jika terang yang ada padamu adalah kegelapan, betapa gelapnya kegelapan itu. Ini paradoks yang menakutkan. Banyak yang merasa terang, padahal sedang berjalan dalam ego, keserakahan, dan cinta dunia. Mereka berdoa, tetapi demi nama. Mereka memberi, tapi untuk dipuji. Mereka terlihat rohani, tapi mata mereka gelap. Inilah yang disebut agama tanpa terang. Berbahaya dan menyesatkan. Mari berhenti sejenak. Renungkan. Apa yang kamu kejar hari ini? Apakah kamu marah jika uangmu berkurang? Apakah kamu panik saat gagal dipuji? Itu indikator di mana hatimu tertanam. Apakah kamu merasa damai saat melayani tanpa dilihat? Itu tanda bahwa hatimu mulai mengarah ke surga.
Lakukan inventarisasi batin. Apa yang selama ini kamu kumpulkan? Yesus tidak melarang kita sukses, tapi Dia menuntut agar sukses itu digunakan bagi kerajaan Allah. Harta sejati adalah waktu yang kau berikan untuk menolong, tenaga yang kau pakai untuk melayani, uang yang kau salurkan untuk mereka yang butuh, pengampunan yang kau berikan kepada yang menyakitimu. Itu yang akan kau lihat lagi di surga. Bagaimana cara hidup menabung di surga dalam aktivitas harian? Sederhana, saat kamu jujur di tempat kerja, kamu sedang menyimpan harta di surga. Saat kamu mendoakan orang lain dengan tulus, itu pun investasi kekal. Harta di surga bukan soal hal besar, tapi kesetiaan dalam hal kecil yang dilakukan dengan kasih kepada Tuhan. Tantangan terbesar hari ini adalah godaan digital dan pengakuan. Banyak orang lebih sibuk membangun harta digital, follower, like, konten viral, daripada karakter dan pelayanan. Mereka tidak sadar bahwa algoritma bukan penentu hidup. Sebut saja media seperti TikTok atau Instagram yang membuat orang tergoda tampil hebat. Tapi satu klik bisa mengubah nasib online, dan hanya kasih yang bisa mengubah kehidupan nyata. Seorang pemuda bernama Andre yang dulu hidup demi penilaian sosial berubah setelah mengalami sakit keras. Di ranjang rumah sakit, ia menyadari bahwa semua itu tidak menolong. Ia mulai membaca Alkitab, memberi, dan hidup dalam kesederhanaan. Kini ia menjadi mentor rohani bagi banyak orang. Hidupnya sederhana, tapi dipenuhi damai. Inilah buah dari harta di surga. Marilah kita berdoa bersama. Tuhan yang Maha Rahim, kami serahkan hatiku hari ini. Segala harta dunia yang melekat, kami lepas. Segala keinginan akan pengakuan, kami serahkan. Bimbing mata rohani kami untuk melihat yang kekal, bukan yang fana. Ajari kami untuk menyimpan kasih, iman, dan pengharapan sebagai harta. Kiranya hati kami tinggal di surga mulai hari ini. Amin. Saudara terkasih, dunia ini sementara, tapi kamu diciptakan untuk yang kekal. Jangan simpan hatimu di tempat yang akan lenyap. Taruh hatimu di surga. Matius 6:21 berkata, "Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada." Maka hari ini saya mengajak kamu bertanya, di mana hartamu tinggal? Yuk tulis di komentar. Apa satu langkah kecil yang kamu mau mulai hari ini untuk menaruh hartamu di surga?